Jadi selama ini memang bank-bank udah menggunakan API, ya kan? Tapi tidak standar. Jadi misalnya Bank A punya API sendiri, terus Bank B sendiri. Nah, dengan visi di mana bahwa sebenarnya konsep antara bank sama itu bisa menggunakan apa saja, tapi kan API itu sesuatu yang happening. Yes. Nah, Bank Indonesia melihat bahwa itu harus distandarkan untuk efisiensi. Halo semuanya, jumpa lagi di acara yang ngebahas tentang payment dan segala sesuatu yang berkaitan dengan payment hanya di Ngomen. Oke, hari ini kebetulan banget saya ditemanin oleh seseorang yang cantik. Beda dengan yang kemarin. Kalau hari ini saya bisa bilang cantik, kalau kemarin saya nggak bisa bilang cantik gitu kan. Hari ini co-host saya yang baru namanya Mbak Gerin. Apa kabar Mbak Gerin? Baik, alhamdulillah. Gimana kita nih? ketemu nih, Pak. Iya, kita ketemu. Saya lebih senang ada Mbak Gerin di sini sebetulnya. Mending Mbak Gerin aja gantiin terus makanya. Gimana nih kalau Mbak Gerin sehari-hari apa kegiatannya? Saya lebih dekat ke merchant sih. Jadi Oh, saya oke. yang acquire merchant, tahu kebutuhan merchant seperti apa. Oh gitu, dekat sama merchant ya. Iya. Dekat apa tuh Mbak? Nempel terus ya gitu. Nempel terus, Oh, kita dipepet oke. terus. Oke. Nah, ini Mbak Gerin kan karena sekarang Mbak Gerin menggantikan Anton sebagai co-host. Hari ini kita mau ngebahas nih sesuatu yang menarik nih. Iya. Nah, Mbak Gerin pernah dengar nggak nih Mbak? Kita punya sesuatu namanya Snap. Iya. Bukan Snap gini ya, ini Snap beda. Bukan Snap yang rasa keju juga, bukan. Itu beda lagi. Tapi Ini lebih Snap, menarik ya? ya ini lebih menarik. Snap itu sebenarnya adalah standar nasional Open API pembayaran. Mbak Gerin aware atau tahu nggak tentang Snap? Tahu sedikit-sedikit sih. Oke. Jadi paling yang saya tahu tentang Snap ini untuk penyeragaman standarisasi Betul. mengenai Open API, terutama untuk yang penyelenggara jasa pembayaran. Betul. Tapi nanti pengen tanya-tanya lebih lanjut sih sebenarnya sama Iya, pakar aslinya. kita justru hari ini mau ngebahas nih makanya kita kulik semua tentang Snap dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih. Ada dua orang nih. Ada dua orang. Yang satu cantik juga, yang satu ganteng nggak ya? Ganteng lah bilang aja banget. ya. Ada yang pertama ini dari Ibu Lili. Ibu Lili itu mewakili ASPI juga. Sebelumnya sama Pak Tata yang tulis juga ASPI sebagai Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Ibu Lili akan mewakili untuk berbicara tentang Snap. Apa kabar Bu Lili? Baik, Pak. Ya. Alhamdulillah baik. Gimana Bu hari-hari ini penuh Snap ya Bu ya? Sebenarnya bukan Snap karena Oh, Snap. sejak 1 September yang tadinya di BI dialihkan Betul. ke ASPI Betul. untuk proses verifikasi dan untuk pemberian rekomendasi. Oh betul. Jadi Snap yang bikin Snap sebenarnya. Bikin Snap. Ya, benar Bu. Asal nggak step aja, Pak. Astaga, jangan Bu, jangan sampai ke situ Bu. Itu. Amit-amit itu. Betul. Terus yang kedua siapa nih kita tamunya? Yang kedua kita ada Pak Parman nih, Betul. dari MNC Bank. Betul. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Thank you. Oh, apa kabar MNC Bank Pak? Alhamdulillah. Oh, baik. Thank you sudah mengundang kita. Oke. Kebetulan kalau sama Pak Parman, saya dulu pernah Sudah kenal CS ya. banget ya? Jauh sih kenal dia di Bekasi jauh jadi ya makanya. Jauh banget makanya. Beda planet itu. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya Ya, diskusinya. Kita mulai nih sama Ibu Lili. Ya, Bu Lili apa kabar ya Bu? Baik, Nah, Pak. kita nih mau ngobrol nih tentang Snap nih Bu. Kan memang Snap baru dioper ya, dibilangnya ke ASPI ya, per 1 September ya. Cuman memang kan sepengetahuan kami juga, sebenarnya kan memang sudah awal idenya Snap itu akan memang diberikan ke ASPI kan pada akhirnya kan ya. Untuk pembentukan Snap di awal sendiri, apakah ASPI ikut terlibat atau tidak ya Bu? Oke, jadi ceritanya saya Kilas mundur balik. dulu ya, kilas Iya. balik. Jadi sebenarnya ya gini, Bank Indonesia itu menerbitkan BSPI 2025. Ya. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Nah, di situ ada visi-visinya yang dari BSPI itu, dan salah satunya itu sebenarnya mengenai interlink antara fintech dan banking. Nah, jadi tujuannya itu sebenarnya untuk jadi selama ini memang bank-bank udah menggunakan API, ya kan, tapi
tidak standar. Jadi misalnya Bank A punya API sendiri, Betul. terus Bank B sendiri. Nah, dengan visi di mana bahwa sebenarnya konsep antara bank sama itu bisa menggunakan apa saja, tapi kan API itu sesuatu yang happening. Yes. Nah, Bank Indonesia melihat bahwa itu harus distandarkan untuk efisiensi. Apa yang disebut efisiensi itu? Jadi kalau misalnya nih di contohnya ada Bank A sudah sesuai sama standar, terhubung dengan misalnya merchant lah atau salah satu penyedia kehubungan dengan penyedia merchant atau kita sebutnya misalnya merchant agregator gitu kan. Kalau nanti merchant agregator terhubung dengan Bank B, nggak perlu dalam tanda kutip bikin sesuatu yang baru lagi. Jadi kalau semua menggunakan standar sebenarnya masing-masing pemain itu tidak perlu merubah lagi. Jadi efisien dan kenapa? Jadi waktu itu di 2019 itu dimulailah gini, ASPI sebagai SRO yang membuat standar itu memang menyusun standar itu memang dilibatkan dari awal. Jadi di 2020 pas awal pandemi itu Bank Indonesia menginisiatif untuk pembentukan working group standar. Karena semua standar itu sebenarnya bukan dari BI drop ke industri, tapi justru sebenarnya masukan dari industri. Jadi makanya untuk menyusun standar itu sebenarnya membentuk working group. Dan ASPI karena sebagai lembaga standar yang dalam tanda kutip yang mengetuai lah, ya kan, working group tersebut. Jadi 2020 itu disebutlah working group untuk menyusun standar. Itu yang dilibatkan banyak, Pak. Jadi ada bank, ada fintech, ada merchant agregator, ada PG juga sebenarnya. PG ada terlibat karena memang API itu kan digunakan banyak kan memang PG kan. Betul. Iya kan. Jadi PG waktu itu ada yang cukup memang pemain-pemain besar ya diikutkan untuk menyusun standar. Nah, jadi sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru API itu. Jadi berdasarkan masukan dari teman-teman. Tadinya memang di awal itu hanya beberapa API yang distandarkan, tapi dengan adanya masukan dari teman-teman terjadi yang seperti sekarang ini ada sampai 20-an. Ya, diharapkan semua API yang dipakai oleh industri sistem pembayaran itu akan distandarisasikan gitu, Pak. Jadi yang sekarang itu teman-teman yang sudah itu butuh waktu sekitar 1 tahun, Pak. Nah, yang paling mungkin cukup bagi kami pun ASPI yang mengajak teman-teman untuk itu proses penyusunannya itu online, Pak. Kita melakukan selama setahun karena itu pandemi ya kan. Setiap minggu ada 2 kali pertemuan dan dibagi 2. Kebetulan saya untuk yang tata kelolanya, artinya kalau yang teknisnya itu dari Pak Tatanya untuk nyusun standar teknisnya itu dibagi 2. Jadi standar teknis yang sekarang udah kalau bisa diakses ya di developer set itu di tempatnya Pak Tata. Kalau saya kebetulan menyusun untuk di tata kelolanya. Jadi tata kelola itu contohnya perlindungan nasabah, terus juga harus ada perjanjian, terus ada SOP halal seperti itu. Semua tata kelola situnya ya. Itu sekitar 1 tahunan lah. Terus kemudian setelah selesai jadi dan juga dari teman-teman itu juga dilakukan setidak-tidaknya ada uji harus diuji kan standarnya itu kan. Jadi kemudian kita serahkan setahun kemudian diserahkan ke Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia setelah itu jadi keluarlah PADG SNAP itu untuk penerapannya. Seperti itu sih, Pak. Jadi ya seperti itu. Mesti kita coba ini nih tanya dari Pak Parman. Ada beberapa yang ingin ditanyakan sih mengenai persiapannya Pak untuk penggunaan SNAP itu dalam operasionalnya bisnis MNC Bank seperti apa, Pak, kalau boleh tahu? Thank you. Mungkin saya cerita juga ya, nggak langsung ke persiapan, tapi
Saya akan cerita backgroundnya dulu. Kalau secara SIS memang perbankan juga terutama MNC Bank pada saat itu sebelum ada SEP sudah punya open API untuk klien-klien kita, untuk pihak ketiga kita, ya kan. Nah, begitu ada aturan Snap ini, tentunya kan kita harus lakukan banyak penyesuaian ya. Pastinya. Betul. Persiapan yang kita lakukan tentunya kalau dari sisi teknologi adalah berkoordinasi dengan tim bisnis ya, untuk mau package sekalian nih. Ya. Mau seperti apa nih bisnis use case-nya mau kita jual sekalian ke pihak ketiga gitu. Jadi kita kolaborasi dengan tim bisnis melakukan brainstorming mau package produk seperti apa. Misalkan kita ada untuk buat BaaS, Bank as a Service. Ya. Di situ kan banyak sekali service yang bisa kita jual, bisa kita share ke pihak ketiga kita dari layanan yang biasa kita lakukan host to host. Nah, ini kan bisa lebih leluasa lagi. Jadi pertama persiapannya kita mempersiapkan produk apa yang kita jual. Kedua, tentunya mempersiapkan spesifikasi teknis yang harus kita katakanlah ini harus kita lakukan konversi dong. Ya, konversi dari yang tadinya kita secara pengembangan Open API itu adalah versinya bank itu sendiri. Tapi ketika ada aturan Snap ini, kita terus terang sangat terbantu lah. Itu jadi semacam kayak guideline-nya yang memang harus kita ikuti rule-nya. Oh, ini lebih standar, lebih aman lagi untuk kita gunakan. Ya. Misalkan jangan jauh-jauh kayak misalkan dari sisi teknis API itu ada header yang sudah diatur supaya handshake-nya security antara pihak bank dan pihak ketiga itu lebih secure gitu. Oh, oke. Nah, setelah kita persiapan sisi teknis ini, PR kita yang harus lakukan adalah mengedukasi pihak ketiga kita yang akan diajak kerjasama ya, untuk menyesuaikan dan menggunakan si API yang sudah distandarkan ini. Oke. Seperti itu. Jadi perubahannya bukan hanya di sisi dalam, tapi di sisi luar pun dari sisi kan, karena kalau kita ngomong Snap ada istilah pengguna dan penyedia ya. Betul. Jadi sebagai MNC Bank sebagai penyedia akan ada impact juga kepada para pengguna. Betul. Karena API-nya berubah gitu. Betul. Yang biasanya lebih susah itu ya. Iya. Nyuruh orang ubah lebih susah dibanding bikin baru. baru. Dengan fitur yang sudah running gitu kan. Kita minta mereka untuk berubah, pasti memerlukan cost development lagi, terus timeline lagi untuk penyesuaian itu harus kita ajak juga mereka untuk bisa beralih betul. API yang baru tersebut. Cuman pastinya kan ada plus minusnya ya, kan kalau dari sisi ini ya, plus minusnya dari perubahan ini apakah memang kalau sebenarnya kan kalau perubahannya akan menambahkan suatu benefit baru harusnya oke-oke aja ya gitu ya. Kecuali perubahan ternyata tidak ada benefit apa-apa. Tapi dari sisi Pak Parma sendiri, ketika pengalaman sendiri dengan meminta si pengguna berubah, ada tantangan ataupun hambatan nggak dari mereka ya? Hambatan utama ya tadi kita harus meyakinkan si pihak ketiga tadi untuk bisa menyesuaikan API kita. Tadi yang namanya bicara sudah as is, mereka butuh waktu dan butuh resource lagi ya untuk melakukan perubahan. Tapi kita sampaikan bahwa tentunya plusnya juga banyak, gitu kan. Plusnya tadi dibuat standar dan lebih secure lagi dari sisi parameter API, gitu kan. Mungkin Pak Sandi tahu di situ handshake-nya juga untuk private key, public key, autentikasinya. Bahkan kita sampai engagement-nya itu ada client ID-nya kan, harus bisa kita registrasi di situ. Supaya kan kita menghindari middle attacker-nya di tengah segala macam itu bisa terhindari gitu kan. Nah, dari brainstorming itu dengan pihak ketiga mereka aware dari situ bahwa oh yaudah kita akan lakukan proses migrasi seperti itu. Jadi yang kendalanya ya lebih ke arah si pihak ketiga itu mau nggak dengan prosesnya kita yang berulang berarti kan. Oke. Tapi Bu Lili, saya jadi ini nih yang tadi Ibu Lili katakan itu jadi saya bertanya-tanya
Tadi Ibu Lili katakan bahwa ketika waktu pembentukan awal itu kan mengundang semua lapisan tuh ya, Ya. termasuk merchant agregator dan PG makanya. PG Betul. banyak. Saya jadi dua kata ini sesuatu yang berbeda jadinya ya, merchant agregator dan PG ya Bu. Karena kalau kita ngomong PJP, merchant agregator bukan PJP kan Bu? Ya, Saat betul. ini bukan PJP. Betul. Sebenarnya mereka nggak perlu snap dong ya? Oke, sebenarnya gini, tergantung dari bisnisnya juga dari merchant agregator Oke. dan koneksi dengan mitra Oke. bisnisnya. Jadi apakah merchant agregator butuh snap atau tidak? Itu tergantung yang tadi saya bilang. Kalau merchant agregator terhubung dengan PJP, Pak. Jadi Ya. gini, ketentuan BI itu mengikat kepada PJP. Ya betul. Karena PJP itu di bawah aturan Bank Indonesia, Betul, ya kan? setuju. Jadi kalau Bank Indonesia, kalau PJP tersebut terhubung dengan merchant agregator Agregator. menggunakan API, ya API yang digunakan oleh PJP tersebut wajib snap. Wajib snap, betul. Dengan kata lain, karena dia sudah snap, merchant agregator Betul. mau nggak mau Harus snap juga. ikut snap juga. Seperti itu sih konsepnya. Jadi yang kena aturan ya PJP-nya, PJP-nya. baik itu penyedia maupun pengguna. Ya. Jadi kalau kita bikin gambar jaringan, kalau ini yang kena dan terhubung di sana kan harus warna merah nih. Betul. Di sini juga merah. Jadi kemanapun kalau menggunakan API ya menggunakan snap seperti itu, Pak. Betul. Jadi sebenarnya bagi merchant agregator juga menurut saya itu menguntungkan. Karena apa? Dengan dia juga ikut standar yang sama, pada saat merchant agregator terhubung dengan PJP penyedia yang lain, dia sudah siap sebenarnya. Sistemnya dia sudah siap. Betul. Karena sudah menggunakan standar yang sama. Karena pada saat dia sudah misalnya sudah bekerja sama dengan PJPA gitu, menggunakan Snap, kemudian waktu dia berhubungan dengan PJP B, ya kan, tinggal penyesuaian sedikit saja. Karena dia udah belajar dari situ. Jadi memang tadi Pak Parman bilang di awal yang PR waktu itu adalah konversi dari API menjadi Snap. Yes. Karena kan sudah punya harus diubah kan. Orang waktu itu memang kita juga sadari baik dari ASPI maupun terutama dari BI, makanya ada waktu namanya transisi. Jadi ada waktu tenggang waktu untuk penerapan Snap ini. Jadi yang sudah pakai API beralih ke Snap itu ada tenggang waktunya sih. Memang seperti itu. Seperti itu gitu sih Pak. Jadi kan ini makanya ini ada pertanyaan yang selanjutnya, cuma kayaknya jadi mesti nyambung. Sebenarnya kan kita pengen tahu nih Bu definisi dari yang harus menggunakan API Snap atau tidak. Kalau tadi sesuai Bu Lili bilang kan sesuai PDG semua PJP wajib Snap gitu kan. Kalau API. Kalau API betul setuju. Kalau jadi kan bukan API. Enggak semua API ya. Dan API yang sudah ada di Snap. Dan API sudah ada. Layanannya memang sudah tercakup di dalam Snap. Betul, setuju ya. Artinya kalau dia menyediakan layanan menggunakan API dan ada di Snap, maka si PJP tersebut wajib menyediakan API Snap-nya ya. Betul. Yang digunakan. Cuman yang dari sisi merchant pun pastinya akan terkoneksi ke PJP melalui Snap ya. Betul. Di lapangan tapi terjadi ada beberapa seperti ini kasusnya Bu. Saya sebagai merchant agregator, saya akan terkoneksi ke salah satu PJP, entah itu payment gateway atau bank, menggunakan API Snap, betul. Tapi yang saya jual ke partner saya ataupun ke merchant saya bukan API Snap karena memang tidak diwajibkan kan, karena bukan PJP. Nah, jadi kan kayak ada semacam di lapangan ada dua versi, walaupun sudah distandarkan di PJP, tapi di lapangan sendiri, di market sendiri ada dua versi jualan jadinya. Jualan versi PJP dan jualan versi merchant agregator, yang satu Snap, yang satu non Snap gitu Bu. Apakah ada kemungkinan Bu nanti salah satu definisi pihak yang harus menggunakan Snap itu termasuk semua yang menggunakan bisnis payment termasuk merchant agregator atau memang harus PJP aja Bu ya? Oke. Seperti saya katakan yang kena aturan kewajiban itu PJP. Karena yang akan karena PJP itu kan terdaftar di Bank Indonesia. Betul. Juga melalui ASPI sebagai anggota ASPI juga ya Pak ya, karena sistem pembayaran. Nah, apakah nanti seluruh memang yang gini,
kalau PJP tersebut yang tadi Mbak Pe bilang merchant aggregator, kemudian ke Bawah merchant di bawahnya, enggak, ya kan? Sebenarnya yang harus dilihat adalah dari merchant aggregator, apakah dengan pakai Snap lebih menguntungkan atau tidak? Oke. Ya, jadi gini, karena gini, kalau saya ngelihat sih dari sisi merchant aggregator, sebenarnya di Snap itu kan standarnya udah ada, speknya udah ada dan standar, jadi Betul. bisa digunakan dan dia bisa melakukan uji coba. Kalau misalnya dia belum punya nih Pak ya, Ya. tapi kan di situ sudah ada, dia bisa uji segala macam ya kan. Jadi dia setidak-tidaknya sudah secara teknikal bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Oke. Karena standarnya udah ada, dia udah bisa download, dia bisa baca, dia bisa pelajari. Betul. Dan kalau dia mau gunakan itu kepada mitranya di luar itu, ya silahkan. Tapi dia nggak kena teraturan Bank Indonesia, karena yang diatur di Bank Indonesia adalah kalau PJP terhubung sama mitranya. Betul. Tapi kalau mitranya itu Bukan PJP. terhubung bukan PJP, Iya. ini kan nggak kena. Makanya. Jadi di sebelah sananya enggak. Enggak, makanya. Tapi kalau dilihat aja di menguntungkan nggak, lebih efisien nggak, itu aja sih Pak. Kalau kita lihat rangkaiannya seperti itu sih Pak. Oke, karena salah satu hal lain Bu yang menarik nih Bu. Ini makanya saya maksudnya mungkin karena memang belum pada aware ataupun mungkin masih menggunakan persepsi yang berbeda-beda. Iya. Salah satu tadi itu yang terkait makanya kalau saya merchant aggregator saya nggak perlu Snap karena kan saya bukan PJP. Memang betul kan, tapi Betul. memang kayak gitu. Balik lagi ke mereka. Tapi bahkan ada beberapa pendapat yang bilang untuk PJP level 3 yang terkait transfer dana, disbursement, remittance, mereka bilang kami nggak perlu Snap karena infonya dari mereka ya, beberapa rekan yang di PJP 3, karena dari beberapa audiensi dengan regulator katanya memang diekskludkan saat ini, masih dikecualikan katanya untuk PJP 3. Apakah benar Bu seperti itu atau harusnya pakai Snap? Oke, sebenarnya PJP bukan level kategori Pak. Kategori 3, sorry, kategori 3. Kan ada ya. kategorinya ada 1, 2, dan 3. Ya. 3 itu memang untuk remittance, Betul. ya kan? Sebenarnya kalau dari baca PADG-nya seluruh PJP itu wajib, benar. bahwa soal penerapannya itu memang bertahap, Oke. ya kan? Jadi saya nggak mau asumsi bahwa apakah boleh atau tidak, karena saya bacanya kan dari PADG itu wajib, tapi memang ada tahapannya gitu. Kalau dia kategori 3, biasanya kategori 3 itu kerjasama sama bank Pak. Untuk melakukan remittance ya Pak ya, untuk melakukan proses, kan itu kan remittance transfer dana. Nah karena dia kerjasama sama bank Pak, bank itu kan sudah kena aturan itu pasti. Iya kan. Jadi waktu terhubung ya bank mau nggak mau harus ngasih tahu ke mitra kategori 3 itu wajib Snap. Gitu Pak. Jadi dan sebenarnya case yang datang ke kami untuk verifikasi itu mitra-mitranya biasanya kategori 3 itu saat ini kedudukannya sebagai pengguna. Bukan penyedia ya? Bukan penyedia saat ini yang kebanyakan, ya kan. Tapi kalau dia nanti ngajukan sebagai penyedia ya bisa jadi, ya kan. Tapi kan konsep penyedia itu biasanya itu kan yang punya dana Pak, konsep ya kan. Ya kan dananya disimpan dia biasanya memang ya konsepnya biasanya itu adalah bank pada umumnya sekarang ini. Ya kan karena kan sebenarnya sistem pembayaran itu kan uang yang mengalir kan Pak. Uang artinya konsepnya bukan hanya untuk apa istilahnya. Tujuannya kan untuk pembayaran gitu kan. Jadi biasanya memang pada umumnya konsepnya itu yang jadi penyedia itu adalah bank atau penerbit uang elektronik. Oke. Rata-rata seperti itu. Jadi si PJP kategori 3 ini saat ini kebanyakan masih pengguna ya Bu? Yang saya datang ke kita biasanya dibawa oleh penyedia. Iya, karena dia mengakses menggunakan bank saat ini atau uang elektronik. Tapi selalu kita lihat PADG kan harusnya kena penyedia juga kan? Iya. Enggak, bukan, tergantung bisnis. Dia sebagai mau jadi penyedia ya silahkan. Tapi kan konsep bisnisnya seperti apa?
anggap saja dia menyediakan sama seperti tadi boleh bilang dia menyediakan layanan berbasis API kan, karena umumnya memang beberapa perusahaan remit menggunakan API untuk diakses si mitranya. Nanti mitranya menggunakan API-nya untuk melakukan disbursement kayak gitu kan, Bu. Kalau posisi kayak gitu harus penyedia Snap nggak? Harus, kalau dia konsep bisnis dia menyediakan untuk pengguna, dia punya pengguna lagi. Pengguna gitu, lagi. Karena sesuai PDG itu PJP kan makanya. Nah, jadi gini, konsep di PADG itu seluruh PJP, baik dia penyedia maupun pengguna itu kena, ya kan Pak? Bahwa dia nanti karena gini, yang akan konsepnya pasti penyedia dulu Pak, karena apa? Pengguna itu kan gini, penyedianya wajib Snap, pasti. Mau nggak mau penggunanya yang terhubung mitranya ikut Snap dong. Dia kan mau nggak mau ya dia ngikuti, karena kan dia hanya mengakses penyedia kan. Nah penyedia udah Snap, mau nggak mau dia juga Snap, ya kan. Dan kalau dia nanti juga melakukan menyediakan API, ya karena dia juga PJP wajib Snap, gitu sih Pak. Tapi wajib Snap. Mudah-mudahan bisa, karena ini banyak banget yang nitip pertanyaan Bu, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab. Artinya kalau memang posisinya sebagai pengguna ke PJP lain udah pasti Snap, gitu kan. Nah masalahnya kalau PJP menyediakan layanan berbasis API yang memang dijual sebagai layanan ke mitra, ya mau nggak mau Anda harus Snap juga. jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ya kita coba ke Parman kalau gitu. Nah dari Pak Parman ini kan sudah menerapkan Snap nih Pak selama ini. Kalau boleh dikasih feedback nih Pak, kira-kira itu ada nggak ya Pak fitur-fitur yang kurang dari Snap, atau mungkin kalau ditambahkan itu bisa akan meningkatkan dan memberi manfaat lebih juga nih Pak? Ada yang merasa kurang atau perlu, jangan-jangan butuh ini bisa memberikan saran kontribusi nih ke Snap. Thank you nih. Sebetulnya menarik tadi langsung dari sumbernya kita bisa mendengar penjelasan detail. Jadi terkait dengan bank, ketika kita melakukan kajian implementasinya, justru tadi saya mau sisipin juga nih tadi yang salah satu kendalanya ke skip tuh sebetulnya di sisi bank untuk melakukan proses identifikasi bahwa itu memang si API ini wajib Snap. Tadi makanya yang barusan dibahas juga kan makanya. Sometimes dari sisi kita itu bingung ini masuknya harus Snap apa tidak. Betul. Ya. Tapi tadi sudah general bahwa kita sebagai penyedia layanan ya mau nggak mau kita harus convert itu kan. Tapi yang memang sudah di cover oleh Snap ya, maksudnya kalau punya layanan yang tidak ada di Snap ya mau nggak mau belum bisa pakai Snap. Betul. Contohnya yang enggak itu contohnya nih Pak, pakai API hanya untuk tahu lokasi ATM. Itu kan pakai API. Nggak perlu Snap-snapan kayak gitu ya. Nggak perlu Snap. Kan? Jadi kan ada koneksi, misalnya Bank NMC kerjasama dengan aplikasi informasi kan ada kan Pak, ya kan. Terus pakai API. Pakai Snap apa enggak? Enggak ada di Snap Pak. Untuk informasi itu enggak. Kayak ATM lokator segala macam ada. Jadi tidak perlu jadi patronit semua di-snapin loh Pak Parman. Memang secara referensi kan sudah tertuang ya Bu. Tapi ada kalanya ketika tim produknya bank juga untuk mengidentifikasi ini masuk apa enggak kan ada keraguan tuh. Nah itu biasanya yang kita lakukan itu kalau dulu kita tanyanya ke BI itu, apa sekarang harus dua-duanya gitu kan? Oh iya benar. ASPI juga, atau pertama harus ke ASPI dulu misalnya. Nah, itu mungkin teman-teman di podcast yang audiens bisa mungkin bisa clear lah. Benar tuh Bu, kalau dulu kan ya tadi seperti yang sempat dibahas juga ada semacam audiensi ya dulu ya. Kita kayak ngelihat dulu nih sama regulator ini mesti kayak gini, ini mesti kayak gini gitu. Apakah di ASPI ada proses sama seperti itu? Atau jangan-jangan lebih sederhana lagi Bu, cukup checklist aja ya, kan enak kayak gitu ya Bu ya. Saya nggak tahu nih, ada nggak ya Bu? Jadi gini, memang ya waktu Snap diluncurkan, kemudian ada PADG-nya, memang cukup bukan hanya industri aja, kayak misalnya NMC, wah ketat sekali kan Pak jadwal di PADG per 2002 berapa gitu wajib semuanya Snap, terus ada bertadikan. Nah untuk menjaga juga
bahwa teman-teman yang sudah Snap harus konversi, karena memang yang jadi PR itu adalah konversi dari yang API menjadi Snap. Itu dijagain betul memang sama BI. Jadi ada namanya yang disebut first mover yang awal itu yang harus konversi dulu, dan itu hampir setiap saat itu ada pendampingan lah. Ya, kemudian ada juga dibagi lagi batch lagi berikutnya. Nah, apakah untuk audiensi itu seperti itu? Nah, sekarang itu sebenarnya kami masih di ASPI pun sebenarnya suka mendampingi juga Bank Indonesia kalau ada audiensi, ya kan. Tapi biasanya audiensi yang dilakukan di BI itu pada saat untuk pengajuan perizinan atau persetujuan. Tapi kalau untuk technical itu ASPI pun melakukan itu, Pak. Jadi ada yang minta, kadang-kadang ada satu bank khusus bikin working WA group sendiri. Jadi di situ banyak banget dong WA grupnya. Saya kebayang nih kayaknya. Ada satu grup yang dibentuk oleh BI itu pun akhirnya ASPI juga terlibat untuk masalah-masalah teknis. Jadi untuk hal-hal teknis kita bisa masih dibuka, dan masih BI juga masih membantu kok, karena sebenarnya kan dari segi teknis itu secara spek sebenarnya udah kelihatan ada ya kan, lebih ke arah case bisnisnya pertanyaannya. Kemudian yang banyak ditanyakan adalah pada saat pengajuan verifikasi rekomendasi, itu dokumen apa saja nanti mau saya tanya yang diperlukan gitu. Jadi kita open lah. Cuma memang karena kita itu nggak terlalu waktu, jadi biasanya kami sarankan kirim pertanyaan melalui email aja dulu. Karena dengan email itu setidaknya yang terlibat banyak bisa di CC dan kami punya waktu untuk menjawab, Pak. Ya kan. Tapi kalau meeting gitu kan lebih gampang ketemuan, kadang-kadang kita nanti skip atau apalagi lewat WA, Pak. Wah, grupnya pasti banyak, Bu, saya yakin banget. Tumpuk chatnya. Iya, jadi kami biasanya sarankan untuk pertanyaan melalui email snap@aspi-indonesia.or.id ya kan, ya juga nanti. Jadi kami punya waktu dan setidaknya bisa jadi kami pun bisa membuat itu jadi template juga, Pak, menjawab ya kan. Jadi nggak menutup kemungkinan tetap dilakukan. Gitu. Nah, terkait nih verifikasi ini, Bu, ini juga titipan pertanyaan banyak, terutama banyak dari yang lagi ngurus-ngurus entah itu persetujuan, entah itu akuisisi. Mungkin untuk persetujuan sudah jelas ya, Bu, karena kalau kita persetujuan API baru kan kita nanti ada namanya tes dev site kayak gitu kan, tes function kayak gitu, terus ada nanti dokumen-dokumen yang harus diserahkan untuk kita bilang ini model bisnisnya untuk API-nya kayak gini. Nah, pertanyaannya tapi yang sebenarnya yang sering ditanyakan adalah kalau kita sudah mendapatkan persetujuan untuk satu layanan API, apakah untuk merchant berikutnya yang menggunakan API yang sama masih butuh persetujuan atau cukup melaporkan, Bu? Oke, jadi gini, sebenarnya di PADG udah jelas bahwa kalau satu contohnya nih kasih kata Bank NMC sudah mendapatkan surat rekomendasi baik dari ASPI maupun dari BI ya kan, untuk salah satu sub API yang tersebut. Betul. Ya, dan sudah dapat surat rekomendasi terus diajukan ke BI, sudah dapat persetujuan ya kan, karena surat rekomendasi itu sebenarnya pengantar ke BI, Pak. Iya, benar. Jadi baik itu masih di BI maupun di ASPI itu surat pengantar ke BI supaya sama BI nanti disetujui atau perlu, karena waktu ke BI ada dokumen-dokumen lain yang mungkin lebih complicated ya, Pak, lebih complicated yang harus diitukan. Nah, kalau sudah ada persetujuan mengenai Snap dari BI, ya kan, pada saat untuk datang lagi ke ASPI harus minta rekomendasi, tetap ada rekomendasi, ya kan. Jadi datang lagi Bank MNC ya, Pak, ya. MNC, betul, Bu, MNC itu datang membawa mitra baru, pengguna baru, ya kan. Datang ke ASPI itu untuk mendapatkan surat rekomendasi lagi, ya kan? Surat rekomendasi itu karena NWC sudah verified, lebih simple, Pak, dalam prosesnya. Jadi kami akan lakukan, karena yang kami akan
cek ya hasil fungsionalitas karena kan pasti beda, kemungkinan beda kan. Iya. Jadi setelah surat rekomendasi diperoleh dari ASPI, dengan datang ke BI karena ini sudah verified, bentuknya adalah laporan tribulanan. Oh, laporan bulanan Iya, yang 3 bulanan. Ya biasa saya kirim di Excel kayak gitu kalau yang ke BI-nya ya. Tapi kan saya nggak tahu loh, Pak. bukan e-licensing kan maksudnya? Ya. Bukan. Laporannya harusnya menggunakan ada laporan 3 bulanan. Laporan kan, dari Pak? 3 bulan ya, ya. Iya, 3 bulanan yang Oke. ke BI. Artinya alurnya kalau bisa dibikin summary, dari sisi PJP akan datang ke ASPI untuk meminta rekomendasi. Iya. Itu kan nanti akan menyertakan yang kebutuhan ASPI untuk rekomendasi kan ada kayak uji fungsionalitas kayak gitu ya, Bu ya. Mungkin uji dev site-nya juga. Tapi nanti dari sisi ASPI setelah ini kita asumsi sudah disetujui ya, Bu ya, layanan SAPA Iya. PP-nya. Setelah nanti rekomendasi ASPI keluar, maka dari sisi PJP akan melampirkan itu sebagai laporan tribulanannya ya, Bu ya. Iya. Jadi Oh, datang oke. ke Bank Indonesia lapor bahwa saya menambah pengguna karena konsepnya kan nambah pengguna, Nambah Pak. pengguna. Nambah pengguna. Sub IP-nya sama. Sub IP-nya yang sudah Yang sudah dapat setujui persetujuan. sebelumnya. Konsepnya harus ada terminologinya harus benar, Pak. Sorry saya harus koreksi. Iya, oke. Kalau perizinan itu yang sebagai kategori 1, 2, 3. Oke. Tapi kalau sudah dapat izin ya sebagai MNC sebagai Iya. PJP kategori 1 dan biasanya dapat bank itu biasanya dapat lengkap, Pak. Oke. Ya kan dapat empat-empatnya ya. Approvalnya. Approvalnya persetujuan empat-empatnya. Perizinannya empat-empatnya. Waktu datang ke BI itu pengembangan produk itu persetujuan, Pak. Datang ke BI itu persetujuan. Pengembangan ya, artinya ada perubahan dari produk yang sebelumnya kan Atau ya, Bu? bikin produk baru bukan hanya Bikin produk baru ya, ya. Oke, kan? oke, ya. Ya kan? Nah, kalau API sub API itu juga dianggap BI itu pengembangan. Oke, Ya, oke. jadi ke BI dapat persetujuan. Ya. Kalau sudah dapat persetujuan, waktu dia cuma nambah lagi itu pelaporan. Pelaporan, Nah, laporan oke. gitu. Artinya, berarti setelah laporan bisa langsung live dong ya? Bisa. Yang sudah didaftarkan kedua Iya, itu? Ya, karena bisa. kan artinya tadi seperti Bu Lili bilang sub API sudah disetujui, Iya. sudah dapat kalau dari sisi bank malah empat-empatnya sudah setujui. Artinya ketika ada mitra yang ingin menggunakan layanan tersebut itu akan masuk ke laporan tribulanan itu ya, Bu. Iya. Tapi tetap butuh rekomendasi ASPI Betul, ya, Bu ya. betul. Contohnya yang mungkin agak sedikit melenceng dibandingkan Snap. Contohnya Kris saja deh, Pak. Oke. Ya, Kris itu MPM misalnya. Terus dengan sumber dana tadinya Bank NMC itu sumber Kasa. dana Rekening. rekening. Ya. Terus punya uang elektronik misalnya. Ya, punya Itu uang elektronik. datang semuanya lewat ke ASPI untuk minta rekomendasi Sosofannya baru nih. Betul. Ya. Nanti BI kan udah tinggal beda sofofan misalnya Oh, seperti oke. itu. Tapi kalau yang yang Snap itu sebenarnya jelas, sangat jelas peraturan PADG-nya lebih komplit, Pak, dibandingkan Kris. Jadi kalau itu cuma pelaporan, Oke. Pak. Sorry Bu, saya perjelas. Itu kita go live-nya dengan yang pihak ketiga yang Iya. kedua itu setelah dapat rekomendasi dari ASPI atau ketika kita submit Laporan. laporan? Yang mana Terus dulu? terang itu pasti harus pertama harus rekomendasi dulu dong. Ya, Oke. rekomendasi Iya kan? sudah pasti. Jadi artinya udah nah karena si konsepnya laporan 3 bulanan itu kita harus cek, tapi itu sebenarnya harusnya bisa boleh live karena konsepnya kan pelaporan, Pak. Karena rekomendasi ASPI sudah keluar, Sudah keluar, kan, Pak. untuk Jadi untuk pelaporan karena 3 bulanan Iya. kan, Pak. Berdasarkan selama sub API yang itu sub API sudah disetujui Iya. ya. Karena kalau misalnya ada perubahan ataupun ada sub API baru masuknya persetujuan baru Betul. lagi gitu kan. Iya, persetujuan baru Iya. lagi. Jadi kalau Bapak kita hitung ya, seluruhnya ada 82, Pak, persetujuan dari Bank Indonesia. Karena itu semua sub API. Iya, betul, Gitu. betul. Oke. Jadi kalau Bapak udah dapat 82-nya Kalau semua yang disetujuin, lainnya sebenarnya cuma laporan aja ya. Semuanya jadi laporan misalnya. Karena kan yang konsepnya aja. Jadi sebenarnya kalau kita asumsikan adalah Bapak punya layanan semuanya sudah sesuai dengan Snap dan sudah dapat persetujuan dari BI. Semua 82. Yang lainnya kan Bapak tinggal nambah mitra kan, pengguna. Jadi konsepnya nambah. Cuma memang nambah pengguna itu perlu surat rekomendasi. Oh, Datang oke. ke ASPI. Jadi harus ada. Jadi kalau surat rekomendasi ada berapa? Ya sebanyak pengguna.
Tapi biasanya kan bank nggak satu-satu Pak datang, ya kan? Biasanya berderet supaya Bisa ini dikumpulin ya Bu ya, bisa dikumpulin. penghuninya. Ya. Jadi misalnya datang ke kita ini supaya udah atau belum sudah verified, datang bawa pengguna misalnya 10, Iya. ya udah 10-nya kita kasih surat rekomendasi. Biasanya kalau udah numpuk begitu ini bicara SLA berarti itu kapan rekomendasi itu turun gitu biasanya. Iya, kita tungguin. Oke, coba gini ya, sebenarnya kalau untuk yang belum verified semua harus kita periksa. Ya. Ya kan? Karena kan belum, ya Awal kan? banget lah gitu. Awal banget, ya kan? Sekarang apa sih persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi? Tentunya sebenarnya ada di prosedur permohonan sama kita antara BI dengan ASPI sama. Yang itu adalah tentunya kita akan cek hasil pengujian di developer side. Yeah. Terutama yang kita cek itu ya, ya. betul. Kemudian dari penyedia layanan. Kemudian hasil uji dengan pengguna, hasil uji Fungsionalitas, fungsionalitas ya. gitu. Karena memang kami ini kan yang kita uji kan teknis banget, Ya. bener nggak udah sesuai. Ya. Tapi kalau udah sampai ke BI bukan hanya teknis Pak, Iya. ya seluruh Dokumen Seluruh yang model dokumen. bisnis, alur data, banyak banget. Gitu, punya prosedur apa saja gitu sih Pak. Itu seperti itu. Nah, SLA benarnya terus terang kami belum menetapkan SLA karena baru aja. Cuma memang kami itu sekarang ini cukup cepat sih Pak. Jadi datang periksa. Jadi kadang-kala sama seperti Kris sih Pak. Dokumen semua lengkap, 5 hari kerja kita bisa Oke. itu kan. Jadi 5 hari kerja. Itu kan. Jadi nggak lebih dari itu. Tapi sekarang kalau dilihat sih lebih cepat sih Pak. Kadang-kadang kayak kita nggak ada kerjaan padahal daripada kita di mempercepat proses gitu. Iya. Tiap hari pasti ada Bu yang masih melakukan verifikasi, pasti akan ada. Ada. Iya. Apalagi sekarang kami belajar juga bagaimana kita menggunakan sistem Sila ya Pak ya. Oh, Sila. Jadi membantu juga bagi teman-teman yang ngajukan rekomendasi. Jadi kita mempermudah apa aja dokumen yang wajib itu kita. Jadi kalau misalnya belum lengkap ya nggak bisa di send gitu loh Di-submit, Pak, masih di-submit seperti itu. Oke. Nah kalau dari Pak Parman sendiri ini kan sudah pernah mengajukan untuk persetujuan Iya, sudah berjalan snap nih. Pengalaman, ya. Nah, gimana Pak untuk prosesnya ini dari menurut pandangan Bapak cukup mudah atau mungkin ada hal-hal yang perlu disederhanakan ya Pak dalam proses pengajuan? Ya. Review jujur ya. Review. Jujur. Kebetulan kita lakukan proses pengajuannya itu dulu masih langsung ke BI ya. Ya, masih di BI. Sekarang ke ASPI. Kalau mau jujur, seharusnya BI itu terbantu sekarang dengan ASPI karena dari sisi teknisnya yang memfilter adalah dari ASPI kan. Itu yang nanti surat rekomendasi dikeluarkan, Ya. ya kan. Seharusnya ini akan lebih cepat lagi ketimbang yang waktu awal kita ajukan tuh hanya BI only misalkan. Karena kan semua baik teknis maupun dokumentasi semua di BI ya. Ya. Ini kan jadi terpisah atau ada ada bagiannya teknis di ASPI, dokumen di BI ya. Itu pastinya saya kan akan bisa lebih cepat gitu kan dari proses pengajuannya itu nanti gitu. Yang kalau kita bandingkan lama atau tidaknya kan ini harus kita coba dulu submit ke yang ASPI, jadi ada perbandingan tuh. Tapi coba lihat dulu deh, kan pasti ngalamin masa sebelum snap dan masa sesudah snap. Lebih tebal mana dokumen yang dikirim, sebelum atau sesudah snap? Oh iya, harusnya lebih tebal yang snap. Tapi gimana tuh Pak Parman? Jadi artinya kan kalau saya juga maksudnya gitu ya Bu, maksudnya dari industri payment gateway pun kita pernah ngalamin masa-masa di mana yang mengakuisisi merchant itu berbeda dari masa sebelum dan sesudah snap ya gitu ya. Memang apakah apalagi kalau Ibu Lili aware kan ada tuh beberapa portal merchant yang bisa langsung instant activation Bu. Saya daftar ke portal, saya upload dokumen, langsung bisa pakai layanan paymentnya. Artinya kalau dengan konsep yang sekarang, apakah tidak memungkinkan itu terjadi Bu? Karena mesti ada rekomendasi snap kan? Atau ada hal yang masih bisa dioptimalkan nggak Bu untuk proses ini supaya bisa kayak instant activation atau memang bisnis modelnya harus berubah ya Bu?
Sebenarnya gini, bisnis model harusnya lebih baik ya, nggak perlu berubah. Cuma memang begini, yang kalau tadi bilang dokumennya lebih tebal itu kan sebenarnya ada hal-hal yang memang harus dipatuhi teman-teman. Karena kita kan dengan terhubung antar satu pihak dengan pihak lain, terutama dari segi fintech, mungkin fintech kan lebih cepat ya Pak ya, ya kan, hal-hal seperti itu yang ya bukannya kita menyalahkan fintech, tapi memang hal-hal yang prosedural, SOP, ya kan, keamanan, hal-hal itu, ya kewaspadaan itu yang menurut kita itu juga perlu harusnya juga tidak boleh ditinggalkan, ya kan? Karena dengan konsep koneksi seperti ini Pak, konektivitas, interoperabilitas itu rentan kalau kita nggak jaga, ya kan? Harus semua orang saling menjaga, bahwa memang ada hal-hal yang contohnya mungkin sebelum API tidak perlu ada misalnya prosedur segala macam, tapi dengan adanya aturan dari Bank Indonesia ini kan sebenarnya menjaga teman-teman juga bahwa ada pihak-pihak yang harus juga saling menjaga, ya kan? Makanya sebenarnya di tata kelola di kerjasama antar para pihak itu harus ada, ya kan? Contohnya nanti Bank NMC kerjasama dengan siapa pihak Pak, itu ada standar kontraknya kan Pak, ya kan, di mana di situ diatur teman-teman hak dan kewajiban masing-masing gitu. Dan kepatuhan terhadap aturan juga memang BI yang dipegang adalah PJP, ya kan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa yang kena kan PJP. Nah, supaya PJP juga tidak terkena hal-hal yang merugikan, setidaknya dia juga harus melakukan due diligence, ya kan, KYC ataupun aturan yang cukup ketat juga dengan mitra-mitranya. Seperti itu sih Pak. Tapi untuk KYC ya sendiri memang kalau saya tahu memang belum ada standarisasi juga kan di masing-masing PJP, bahwa harus kadang-kadang ada yang minta dokumennya cuman KTP, ada yang minta KTP, minta foto tempat, minta ini segala macam gitu kan. Artinya memang itu pun bisa berbeda-beda kan ya Bu ya? Sebenarnya kita memang sekarang ini untuk kita bilang kerjasama itu apa saja yang dokumen-dokumen yang wajib, tentunya memang kalau disebut standar memang nggak ada, cuma harusnya memang bukan pakem ya Pak ya, kalau misalnya best practice-nya gitu loh kan, harusnya ada supaya kalau misalnya ya tadi itu kita tidak ingin ada kejadian-kejadian yang ada penumpang gelap masuk gitu loh Pak. Itu sebenarnya. Jadi kita harus saling menjaga, karena beberapa hal kita itu dengan saling terkoneksi itu kalau satu kena Pak, kena semua. Bisa kena semua itu sih Pak, ya kan. Jadi teman-teman diharapkan juga itu diperhatikan. Memang kelihatannya jadi ketat. Iya memang harus kita lakukan itu. Padahal mitigasi efek domino gitu ya. Iya, betul kenyamanan Pak. Selalu berbalik-balik dengan kawan. Tapi menurut saya sih dengan bantuan teknologi itu sebenarnya bisa diatasi. Contohnya nih Pak, face recognition, ya kan. KTP juga bisa kita sudah bisa eKYC. Betul, gitu sih Pak. Seperti itu. Ini nih Bu, mengenai Snap ini kan berarti akan ada rencana-rencana pengembangan juga ya Bu ya ke depannya. Nah itu apakah nanti ada rencana juga akan mengalami evolusi, atau misalnya ada sesuatu hal yang mendorong faktor untuk perubahan-perubahan itu kira-kira yang seperti apa sih Bu Lili? Oke, jadi gini, memang sebenarnya di PADG diatur bahwa setiap 2 tahun harus dilakukan evaluasi. Iya, setiap 2 tahun, dan ini sekarang masanya sebenarnya bulan tahun evaluasi tahun ini. Jadi harus ada evaluasi, karena kita kan juga ngatur teman-teman harus ada konsep SOP SDLC kan Pak. Software Development Life Cycle ya. Sistem Development Life Cycle ya.
yang kita kembangkan itu juga harus juga itu. Nah, itu di PADK diatur setiap 2 tahun wajib dilakukan evaluasi. Dan memang iya benar ada beberapa yang kita akan tambahkan. Berubah, Bu? Contohnya bukan dulu. Oke, kalau berubah mungkin ada perbaikan ya. Tentunya kan kita Yes. kan nggak mungkin dari teman-teman ngasih tahu ini Betul, harus ada betul, diperbaiki, ya kita akan perbaiki ya. Terus kemudian juga ada tambahan Yeah. sebenarnya. Contohnya ada API untuk kris, ada BIFAS juga, Yeah. kris tuntas Pak. Kris tuntas, ya, belum ada snapnya, benar. Belum ada snapnya. Benar. Jadi kalau nanti menggunakan snap, jadi kita gitu tambahkan beberapa seperti itu. Oh, oke. Sekarang happening nih kris tuntas banyak yang mulai mulai Iya. minta spek gitu. Karena kris sendiri sudah banyak kan fiturnya, ada kris yang MPM, CPM, tuntas, cross Antar border. negara, iya Iya. betul gitu. Dan kemarin juga sama Pak Tata sudah ada bocoran, ada yang model baru nanti, Ya, yang necklace yang- segala macam. Wah. Kristep namanya Pak. Kristep, oh namanya udah nama ya, Kristep. Nah sekarang masih itu Kristep. Iya. Oh, Gitu. oke. Oh, Jadi- artinya itu nanti akan ada evaluasi ya, Bu, kayak gitu ya. Iya, harus dilakukan. Setiap standar itu harus dilakukan evaluasi. Karena memang saya sih rasa memang harus evaluasi, Bu, karena yang sekarang ada beberapa ada beberapa pemain yang kan di Snap itu teknis tuh ada namanya additional data ya, Bu, di bawah, additional info di bawah. Daripada saya repot-repot bikin API masukin satu-satu, itu saya cemplungin semua, Bu, ke additional info. Jadi API yang lama itu tetap bisa jalan dengan semua parameter dibawa ke additional info. Itu cara gampang yang ini ngeselin sih, Bu, kalau saya bilang sih, Bu. Modify hidden. Iya. Cara gampang mengkonversi API lama ke API baru dengan cara memanfaatkan additional info di Snap. Karena di aturan sendiri nggak dilarang sih, Bu, itu dia saat ini. Ya, oke. Tapi sebenarnya ya kita juga akan lihat sih Pak. Kalau di mandatory harus ada di bukan di atas info, harus ada di atas ya, Iya. artinya di body ya harus Pak. Betul, harus betul. tetap di body harus ada. Di body yang mandatory tetap eksis, cuman ya kan kadang-kadang kebutuhan API ada yang pemain mungkin punya 40 parameter kali ya, ada yang punya mungkin cuma 10, ya itu makanya ada beberapa yang memang diperhatikan, ya udah masukin aja, Bu, di additional info. Ya. Oke, nah ini nih ke Pak Parman lagi nih, kan sudah ngalamin nih implementasi, udah ngalamin melakukan evaluasi juga yang ke pengguna Snap-nya. Kira-kira ke depan gimana nih dari sisi MNC Bank sebagai pengguna Snap? Apa rencananya nih dengan yang sudah ada di Snap dan yang ada di MNC Bank-nya? Oke, saya kira tetap kita akan melakukan proses migrasi secara mau nggak mau kan secara keseluruhan Iya. untuk meskipun tadi kan diberi waktunya bertahap gitu kan. Dan tadi juga sebetulnya jadi angin segar bahwa per 2 tahun juga ada evaluasi secara keseluruhan. betul. Kita berharap juga bukan dari PJP tapi dari pelaku yang lain juga memberikan feedback tuh selama evaluasi ini, karena saya setuju tuh supaya hal-hal yang jadi kendala proses untuk otorisasinya lama gitu kan, registrasinya lama itu jadi solve ya gitu kan. Nah dari sisi MNC Bank sendiri ya akan banyak sekali service-service ke depan yang kita akan snapkan. Oh, oke. Gitu. Yang tentunya kita akan semakin intens berarti koordinasi dengan ASPI ke depannya gitu kan. Nah, kita akan lihat nih perbandingannya yang tadi isunya seberapa cepat gitu kan proses registrasi ini. Apakah ini justru membantu industri atau malah memperlambat gitu kan. Nah, itu nanti kita akan ikut andil memberikan feedback lah nanti pada prosesnya gitu kan. Tapi saya setuju untuk prosesnya yang tadi tetap harus kita evaluasi ke depan. Karena kan sebenarnya kalau tadi dengan standarisasi memang plus minusnya itu di dua sisi loh, dari sisi pengguna dan penyedia. Dari sisi penyedia, contohnya MNC Bank, artinya kan nanti memudahkan dari sisi pengguna mau dari manapun sudah menggunakan API yang sama. Betul. Tapi di opposite way, yang kebalikannya pun sama ya. Saya sebagai pengguna bisa dengan gampang pindah. Mau pindah kemanapun akan lebih gampang. Artinya nanti memang yang terjadi API itu bukan sesuatu yang jadi
faktor ya. untuk jadi uniknya ya. Kostum unik kita Karena kayak dulu kan. karena semua sama kan API kan Ya. ya. Artinya service yang harus yang diunggulkan kan Betul, makanya betul. Saya kira itu tantangan buat PJP juga nih, yang kita join dengan Snap. Tapi plusnya sebetulnya interoperability terus interkoneksinya juga jadi semakin luas sih sebetulnya. Kita juga memberikan keleluasaan untuk si merchant dan lain-lain itu menikmati berbagai service dari berbagai PJP juga sebetulnya. ya. Artinya saya setuju dari sisi PJP harus memberikan unique selling-nya apa gitu kan, supaya semua bisa menikmati servisnya dari si misalkan bank MNC gitu. Tapi yang saya dari sisi Snap ini expectation-nya jadi bertambah, kayak misalkan secara service ini jadi punya opportunity diakses dari semua semua Pihak yang ingin gitu kan. yang ingin menggunakan layanan kan. Betul, semua tools atau electronic wallet juga bisa berpotensi untuk host to host yang lebih luas lagi dari kita. Betul. Gitu sih. Karena kan semua layanan Snap itu kayak sudah mempresentasikan hampir semua bisnis yang dimiliki oleh PJP kan. Mau registrasi ada, mau linkage ada, mau melakukan top up ada. Jangkauannya jadi luas. Iya, makanya secara semua service. ibaratnya kalau misalnya dari satu pihak mau koneksi ke satu PJP, sudah mempunyai standar yang sama dan sudah mempunyai proses alur yang sama, itu kan semua. Itu dia. Mungkin dari sisi PJP ada kekhawatiran itu juga jadi terbagi 2 atau 3 antara ASPI dan BI gitu dari sisi risiko. Karena memang memikirkan standarnya kita sama-sama, bukan dari sisi banknya saja. Misalkan kita mempersiapkan arsitektur, itu kan kalau misalkan amit-amit ada sesuatu, itu bukan risiko dari kita, tapi sudah kita ikuti aturan standarnya. Jadi risiko itu terbagi gitu. Tapi jadi open kan, artinya semua orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk melihat kan. Tantangan juga tuh. Iya maksudnya, tapi kita kalau ngomong open, apalagi open source ya, itu kan kadang-kadang orang bilang kan open source semua kode terlihat benar, semua kode itu terlihat, tapi semua orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki kalau ada sesuatu, karena semua orang mempunyai hak yang sama untuk melihat kayak gitu. Sebelum memperbaiki, men-challenge dulu. Bahasanya challenge mah selalu ada di kapanpun aja. Mau pakai API Snap, mau nggak pakai API Snap, tetap aja ada challenge kayak gitu. Mungkin yang dikhawatirkan misalkan kenanya satu jadi satu semua gitu kan, barangkali kan. Itu yang harus kita mitigasi sebenarnya. Mitigasi dievaluasi nanti. Tadi makanya kan sesuai Bu Lili bilang 2 tahun sekali ada evaluasi. Balik ke situ juga kan nantinya. Cuma terkait API Snap Bu Lili yang ini sih agak Snap tapi out of topic. Hal yang paling unik di API Snap yang saya lihat adalah virtual account, Bu. Kenapa? Karena virtual account itu posisinya di-develop oleh si pengguna, tapi penyedianya justru yang melakukan request. Itu yang memang agak unik ya kalau saya lihat ya. Karena virtual account kan dianggap milik si bank kan ya. Jadi memang itu ada sedikit kejanggalan memang. Jadi karena gini, konsep yang ngajukan itu adalah konsep penyedia. Dan biasanya yang dianggap penyedia dalam hal ini adalah kategori yang lebih tinggi, Pak. Jadi bank pun begitu, Pak. Bank Indonesia pun konsepnya juga begitu. Kalau misalnya ada konsep kerjasama nih, Pak, ya, antara bank dengan mitranya yang bukan bank. Dia akan dilihat mana yang paling lebih tinggi kategorinya. Yang harus datang ke BI adalah yang lebih tinggi. Itu. Jadi BI bilang yang harus ngajukan adalah yang paling tinggi, bukan. Jadi kayak yang bawa yang besarnya dibawa oleh yang itu ini ke bawah karena bukan. Nah, konsep itu pun juga dianut di dalam mengajukan rekomendasi maupun nanti ke persetujuan. Karena gini, Bu, karena persetujuan itu kan ke BI. Kalau memang konsepnya itu yang datang dapat rekomendasi adalah penyedia yang dalam konsep penyedianya adalah PJP kategorinya lebih rendah, waktu datang ke BI kan dia bawa si penyedia yang lebih tinggi, PJP yang lebih tinggi, nggak bisa, Pak, susah. Jadi akhirnya
di dalam hal untuk rekomendasi yang datang ke mendapatkan mengajukan rekomendasi adalah dalam tanda kutip Yang lebih penyedia tinggi. gitu, yang lebih tinggi. Oke. Tapi dalam hal ini di secara teknis sebenarnya dia pengguna. Ya, kalau Gitu. saya dengan MNC Bank sama nih Bu levelnya. Tapi saya pasti lebih tinggi Bu, karena saya 180. Dia 170. Apalagi saya lebih rendah lagi nih. Iya. Waduh. Aja gitu. Enak banget nih ngobrolnya Iya, nih, ngobrolnya Mbak enak Gerin. banget, banget ya. Iya, dari Bu Lili banyak banget informasinya, Iya, dari insight-nya Pak Parman juga. juga banyak informasi insight yang dapat diberikan. Cuman sayang selalu kalah sama waktu. Betul, Iya. waktu udah mau habis. Aduh, terima kasih loh nih atas kedatangannya Bu Lili, Ya, ya, sama-sama, Pak. Pak Parman. Parman. Pengennya sih nanti kita buka sesi lagi ya, mungkin ngebahas ini banyak banget yang pengen dibahas, tapi untuk sekarang kayaknya kita close dulu. Terima kasih atas kehadirannya ya Mbak Gerin ya. Buat sahabat Ngomen semua yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa ya kalau nanti sudah nonton, coba kasih komentar kalian nih. Apa tuh yang kalian ketahui tentang Snap, bagaimana pendapat kalian tentang Snap, dan mungkin ada pengalaman kalian tentang Snap. Kirim semua komentar kalian sesuai nama tayangan ini, kan kita ngomen aja. Iya, pokoknya ngomen terus. Subscribe juga jangan lupa, dan selalu ikutin tayangan ngomen berikutnya ya. Oke. Subscribe, like, comment, share juga. Yes, ya, Dan betul. mungkin nanti ada sobat-sobat ngomen juga nih yang kepingin kerjasama juga dengan kami dari Abji maupun juga dari Pelabs. Silahkan, kami sangat terbuka. Jadi nanti mungkin bisa langsung kontak kami di bawah sini. Ya, Nanti tuh. ada langsung kontak ke kita untuk bisa diobrolkan lebih lanjut. Gitu. Iya, jadi kita pengennya ini lebih meriah loh, Nah. gitu ya, gitu. Gitu. Lebih banyak yang berkontribusi. Iya, jangan pengen nggak kalian namanya tetap terpampang di sini kan ya gitu. Makanya ayo kita buruan masuk ke acara ngomen ya. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Ore.